Apaan nih? Lor banget sih lu. Lor banget sih lu besi doang. Jangan! Di mana kamu sembunyikan? Hah? Ayo jawab. Di mana kamu sembunyikan itu, Alam? Tadi itu apaan sih? Sampai segitunya sih dia nyariin. Lo sih main bohong-bohong aja. Bisa aja tuh ya, tuh bara tuh berharga. Kalau si Dul ngadu ke Mami, gimana? Celaka kita. Bulan pun tersenyum, matahari tertawa, ceria melihat. Kami sedang mencari sesuatu. Apakah benda ini yang kalian cari? Iya, betul. Bener, Jang. Dul, Dia si anak Betawi. Kok bendanya bisa ada di Jang sih? Kan di mana nih? Apa ini? Entah kenapa saya merasa itu sesuatu yang penting yang diamanahkan oleh Allah untuk saya. Makanya saya menyimpannya. Alhamdulillah ya Dul ya. Cang malam-malam begini ke hutan. Ngapain? Terus kencang kan lagi sakit. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin Allah memerintahkan saya untuk saya bisa datang ke sini malam hari ini. Alhamdulillah ya Dul ya. Cang, berarti benar Allah itu nggak tidur. Allah selalu menolong hambanya. Amin. Saya Alam. Saya Akbar. Maaf Pak. Iya. Kalau saya dengar dari tutur bahasanya, sepertinya Bapak ini pemuka agama ya. Bapak terlalu berlebihan. Kita semua umatnya Allah. Mungkin saya diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang ustadz. Jadi ini Ustaz. Iya, nah benar. Tapi beberapa hari yang lalu saya mengalami kecelakaan. Sementara waktu saya dirawat di puskesmas di sekitar sini. Tadinya saya diundang untuk menjadi ustadz tamu oleh Ustadz Zainal untuk membantu di kampungnya. Ya, tapi apa daya, mungkin Allah memerintahkan saya untuk menyebarkan ilmu agama saya di daerah sekitar sini. Dan setelah saya sembuh, mungkin saya bisa ke sana. Tapi Cang Ustadz harus ke kampungnya Ustadz Zainal nih. Dan malam ini juga. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong! Buka pintunya! Tolong! Tolong! Sepertinya semua warga lagi terawih. Astagfirullahaladzim. Tolong! Alam mana Alam? Jangan-jangan dia kabur. Bos, si bos kenapa nih? Bos? Wah, senjata makan bos ini. Oh, ini senjata makan bos. Iya. Bos, Bos, gerak dong bos. Ayo gerak. Kok nggak gerak-gerak sih? bos, Gerak bos. bos. Ayo bos. Gerak bos. Bos.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz Akbar, Pak Zainalnya mana ya Pak Akbar? Iya, ntar yang jadi imam siapa kalau nggak ada Ustadz Zainal? Ustadz Zainal lagi berhalangan. Katanya sih lagi sakit. Makanya saya ngegantiin posisinya sebagai imam dan penceramah nanti. Aduh, kalau ustadznya kayak gini sih, leha betah tarawihnya. Ya iyalah, sampai 100 rakaat pun kagak terasa, enjoy aja, asik. Berarti tarawehnya pada bukan ibadah dong, berarti ustadznya deh tuh. Kayaknya Sebelum dimulai, saya minta kerelaannya untuk Bapak dan Ibu menyumbang buat pembangunan Masjid Sunda Jaya. Mereka sedang membangun masjid, tapi dananya kurang. Kasihan. Nih, kotak amalnya silakan dijalankan. Cang, dimasukin Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya dulu, saya nggak bisa ikut nganterin kamu. Saya harus pastikan kamu aman. Karena Mr. X pasti belum berhenti mencari saya. Dan akan sangat berbahaya kalau kamu ada di sekitar saya. Cang, ngebut Cang, daun darurat. Ya dek, tunggu dek, ini juga udah ngebut banget dek. Sabar dulu, sabar. Jika Allah berkehendak, semuanya tidak ada yang terlambat. Ya, Ngebutin Cang ya. Iya dek. Pelan-pelan Mister. Aduh, ada. Ternyata aku bisa berdaya. Sakit lah. Aduh, pelan-pelan. Udah. Lepas. Lu udah lepas. Aduh. Ini semua gara-gara kalian. 6 jam saya berdiri lumpuh kaku. Kalian malah pukuli saya, tampar saya, ciur saya. Kurang kacet. Maaf Mister, maaf. Maaf Mister, mana saya tahu kalau Mister kena cairan pelumpuh. Ya tetap saja 6 jam. 6 jam saya disiksa seperti ini. Saya akan bikin perhitungan sama sekalian nanti. Siapa itu? Ada tamu sepertinya. Siapa ya? Ya sudah, buka pintunya. Ayo. malam Mr. X. Selamat malam, Profesor. Kenapa, Mister? Kok beringis begitu? Mukanya juga merah. Mister lagi kena. Tidak apa-apa, Profesor. Saya hanya kena seleo. Oh, begitu. Ya. Bagaimana, Mister? Apakah sudah dapat lempengan baja itu? Belum, Profesor. Belum. Apa itu? Alat ini sebenarnya sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Lalu kenapa Profesor tidak beritahu saya? Jadi saya tidak harus melewati hal semacam. Tapi, Mister, karena belum memakai lempengan yang saya minta, mungkin hasilnya kurang memuaskan. Sama saja. Ya sudah, sini. Kita harus uji coba. Ayo.
Caranya bagaimana? Caranya memakai cara saya. Kagak sengaja temuin gelang punyanya encang. Di tengah hujan sambil berdoa minta kepada Tuhan. Ngedadak aja gelangnya bikin surga kelihatan. Hidup anak ajaib dari Betawi. Jadikan gelang kekuatanmu menolong. Sepertinya saya simpan palu di mana ya Allah ya. Kurang ajar Ustaz Kabar itu. Ternyata Ustaz palsu, dia penipu. Ajar. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sumbangannya. Semoga Allah dapat melimpahkan pahalanya. Amin. Tapi kalau mau pahalanya gede, nyumbangnya harus lebih gede lagi. Oh iya. Kalau gitu Leha nyumbangnya 100.000 aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, banyak rezekinya. Amin. Hai dong, nyumbang gope. Keren. Iya, biar pahalanya juga lebih gede. Cukup. Jangan menyumbang lagi. Itu bohong. Ustadz Zainal jangan sauzon sama saya. Emang bener kok, Masjid Sunda Jaya lagi dibangun. Ustadz aja yang nggak tahu, karena Ustadz pulang bergaul kali. Iya nih Ustadz Zainal, jangan seuzon gitu sama Ustadz Akbar. Kan maksudnya dia baik, banyak pahalanya, banyak rezeki. Atau mungkin Ustadz Zainal ada rasa kesaing gitu. Gak apa-apa kan? Tunggu dulu. Tapi kaki saya sakit sekali. Allahu Akbar. Ustaz, masih bisa nahan gak? Insya Allah. Bismillah. Ya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Aduh. Apa Ustadz iri sama saya? Karena saya berpendidikan, lebih ganteng, dan lebih muda lagi. Masya Allah. Akbar, kalau ngomong itu jangan asal nyeletuk pahit tuh. Ingat, ikut tuh Pak Zainal. Pak Ustadz ini, Pak Ustadz kan ngomongnya itu yang baik tuh. Betul. Bisa atau Pak Ustaz? Anak kecil aja bisa tahu yang namanya sombong teh tuh. Assalamualaikum. Aduh, mati gue ketahuan. Lu dari mana aja, Dul? Terus itu siapa, Dul? Ini nih, Kang Ustadz Akbar. Akbar. Kalau itu Ustadz Akbar itu siapa? Bener. Ustadz Akbar kok dua sih? Yang mana? Yang bener ya? Nih, jadi begini nih, Cang, Jing.
Nih, yang ini nih asli. Waktu itu Cang Ustadz Akbar itu pernah kecelakaan. Jadi dia nggak bisa datang ke sini. Terus ijazahnya gitu diambil tuh sama Ustadz palsu. Jadi ini yang Ustadz asli, itu Ustadz palsu. Dia mau ikut kejar ya? Ustadz tunggu di sini. Iya. Jangan juga ya. Hati-hati dong. Gue harus beli motor. Sampai ke sana. Dasar warga kampungan mau aja dikibas. Akhirnya aku bisa beli motor nih. Siapa yang mukul gue? Jangan-jangan tempatnya angker lagi. Mending gue pergi aja deh. Tempat gue sih. Mending gue kabur aja nih. Aduh. Woi, ada Pak Ustadz nih. Ustadz gadungan. Tangkep nih. Mati gue. Tahuan deh gue nih. Tadi Azwa udah. Dah, kita kejar lagi yuk. Aduh, tidak ada Pak Bejo. Kalau udah begini tuh gimana tuh Bejo? Gimana tuh? Cari kemana lagi? Bingung ini teh. Pintar banget sih ngumpetnya dia. Mana capek pisan. Aduh, mana mau hujan lagi ya. Suara kayak jangan berisik. Cuk, sini, Cuk. Cuk. Wah, Bejo. Udah, kok nggak pada bongkar sih? Udah, bawa ke kantor polisi aja. Kayaknya teh kedinginan. Kamu teh ngomong apa tuh? Coba. Dilihat dulu. Coba lihat dulu. Coba lihat banget itu. Panas. Jika nama ieu teh kena petir Pak Bejo. Kena hukum Allah nih. Bisa jadi Kena Pak Bejo. ajab dia. Sekarang begini aja tuh. Kasihan atuh Pak Bejo sama bapak-bapak. Bawa aja dia. Gue takut kesetrum. Enggak. Ayo coba. Halo. Tuh kan. Kenapa Pak Bejo? Kesetrum. Tuh, kan Allah nggak tidur. Orang yang berbuat jahat pasti ada aja hukumannya. Pokoknya gue nggak mau berbuat jahat. Takut dikurung sama Allah.
Kasihan Pak, ayo Pak, angkat Pak. Ustad, maafin Leha ya. Leha tadi ngomongnya udah kagak sopan. Iya, Ai juga minta maaf. Ai jadi malu. Iya, Leha dan Bu Indun saya sudah maaf. Iya, kasih ya Ustad. Makasih juga. Kayaknya kalau lihat Ustaz bening dikit udah pada ganjen, gerah deh. Kalau gerah ntar kipasin aja di mana nih. Kalau kipasin nih. Berat. Ustaz. Kamu kenapa? Udah, jangan banyak ngomong. Ini tadi dia ngumpet di balik pohon. Kesambar petir dia. Benar pisan Pak Ustadz. Pas Asep lihat dia udah begini, malah ante tidak bisa ngomong. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa untuk beristighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya sebentar. Ya, mohon keikhlasannya ibu-ibu dan bapak-bapak untuk memaafkan orang ini, saudara kita ini. Ya, karena orang yang beriman itu adalah orang yang mau memaafkan saudaranya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan ingin memaafkan saudaranya, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang ingin berbuat kebajikan. Terus? Lu takut? Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menolong Akbar, saya ambil mobil rumah saya dulu ya, biar saya bisa antar Ustaz Akbar. Jadi merepotkan Ustadz. Saya ke rumah dulu ya Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Ustadz. Udah ikutin dulu ke sini. Padahal kaki Cang Ustadz masih sakit. Iya dulu sama-sama. Saya mampu karena Allah. Oh ya Cang Ustadz, makasih juga ya karena udah nemuin mesinnya dulu. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang itu berguna untuk kamu. Oh ya, Dul boleh minta tolong nggak Cang Ustadz? Apa yang bisa saya bantu dulu? Cang Ustadz tolong rahasiain soal Cang Ustadz ketemu sama Dul sama Cang Alam. Ya, please jangan cerita soal ini ke siapa-siapa ya. Mohon Cang. Kenapa begitu? Sini. Pokoknya ini rahasia Cang. Aduh, maaf ya, lu nggak bisa cerita soal ini. Iya saya janji. Kalau saya yakin kalau misalnya Dul anak yang baik dan maksud dan tujuannya juga pastinya baik. Rahasia Cang Ustadz. Alhamdulillah ya Leha. Kalau udah menjalankan tarawih teh, tenang perasaan teh. Hatinya adem. Ya udah, masukin udah malam. Bang, sini cepet tinggal ada bang. Apaan? Kayak gini Cang. Terus? Lu takut? Iya ora. Cuma selama khawatir aja. Seharusnya kan sekarang bapak datang. Tapi sekarang kok bapak belum datang toh Cok? Terus maksud lu apaan? Lu takut? Ora Cup. Selama cuma khawatir aja. Kalau misalkan ada jahat, cat. Gimana Cok? Udah. Kalau takut bilang aja. Ora Cup. Nih rumah nih. Kalau gelap misalkan dibuka sama maling gimana Cok? Udah masuk aja sana. Aku balik ya. Dadah. Ya Allah Cop, demi. Tan, kamu lagi jaga apa? Pasti lu takut. Enak aja sampai ngomong sembarangan. Iya Cop. Oh, enggak takut ya udah pulang. Dadah. Cop.
Selamat jelasin dulu. Kalau misalkan ada rampok, penculik, atau ada pembunuh masuk ke dalam rumah, sampean gak takut? Gue takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah basa-basi, udah gue pulang dulu ya. Dodol, udah gak bilang nemenin gue, aduh. Udah masuk ya. Buset, mat. Rumah lu gelap banget apa? Gak ada lampunya. Yuk ada, Cup. Ya udah nyalain kalau ada. Lu tunggu depan rumah gua aja. Kan kali ntar bapak lu lewat. Kan rumah kita di depan. Ya aja bapak lu belum pulang kerja. Ya kan? Tapi aku khawatir tuh, Cup. Iya, gua ngerti. Gua gak bego-bego amat. Yuk, kesana. Coba. Pulang, Des. Permisi, Bu. Iya. Bisa minta waktu sebentar? Maaf nih, Bapak pasti dari orang kartu kredit ya? Atau juga orang bagian asuransi, atau juga mau nawarin kompor, atau TV kabel, atau aduh maaf ya Pak ya, saya itu udah semuanya ada. Maaf ya, makasih. Salah, Bu. Justru saya dari tadi merhatiin Ibu loh. Saat Ibu keluar dari supermarket tadi. Oh, jadi Bapak ini merhatiin saya dari tadi. Pak, Bapak jangan sembarangan ya. Di sini itu rame. Saya bisa panggil orang-orang yang ada di sini. Ntar Bapak dipukulin baru tahu rasa loh, Pak. Tenang. Saya ini nggak ada maksud berbuat jahat. Justru saya mau menawarkan Ibu untuk jadi bintang iklan. Bintang iklan? Masa sih? Bener, Bu. Saya ini dari production house. Saya ini mau mencari bintang iklan baru yang usianya ya seperti Ibu ini. Cantik. Masa sih? Bapak udah jangan ngegerin saya deh, Pak. Lagian aduh, sebenarnya sih saya bisa-bisa aja ya. Saya mau. Tapi kayaknya nggak bisa deh, Pak. Saya itu orangnya sibuk banget bener deh. Justru kami ini mencari yang seperti ini, Bu. Sosok wanita karir yang sukses, cantik, yang selalu disibukkan dengan karirnya, tapi bisa meluangkan waktu buat keluarganya. Bapak, nih bisa aja nih jadi GR nih, Pak. Aduh, gimana ya? Kalau Ibu setuju, saya bisa atur waktu, biar Ibu bisa langsung ketemu sama produsernya. Jadi nggak usah repot-repot casting. Ini serius? Bener, bahkan Dorius. Ini ada kartu nama saya. Di situ ada alamat kantornya. Jadi kalau Ibu mau langsung ke sana, ya nggak apa-apa. Baik-baik. Makasih ya, Mas ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya. Ini beneran nih. Nih, Katy Perry mau jadi Katy Perry, bisa keliling mondar-mandir jadi artis gitu. Bisa heboh kali warga kampung. Bunda Ketty. Apa sih lihat-lihat Ibu sehingga bisa menjadi ibu? Bunda Ketty. Enak ya jadi Rana Maleo. Punya mama sehebat kayak gitu. Aku pengen deh jadi anak angkatnya Tante Ketty. Oke. Yuk. Bunda Ketty. Tante. Mari Bunda. Pastinya kalau jadi artis itu
itu bakalan hits banget di dunia perartisan. Ada yang baru kayak Berry begini. Yaudah, nggak ngapa-ngapain juga, langsung aja kesini kali ya. Langsung aja ketemu produsernya. Saya yang terus mengejarnya. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menang. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Menang. Mau kasih tahu kalian semua kalau hari ini adalah hari terakhir kalian sekolah. Jadi anak-anak, mulai besok kalian akan libur sampai setelah Lebaran. Dul, jadikan gelang kekuatanmu. Kenapa lu? Iya, baru itu banget sih lecek kayak baju main kelas apa? Anu, bapak aku udah lama kagak pulang, kamu jadinya khawatir. Mungkin bapak lu apa? Lembar gitu. Lembur kali. Wah, itu maksudnya itu. Aduh, itu. Sekarang udah kayak itu tuh kayak mak lu Keti jarang pulang. Iya mat kayak mami kita tuh seminggu bisa kabarin. Iya nggak? Iya. Ya lu sabar aja mat, mungkin bapak lagi nyari duit buat beli baju lebaran. Ya, bapak selamat beda sama ibu kalian. Kalau bapak selamat udah janji ngomong pulang, ya pasti pulang. Nggak bohong. Selamat. Gini aja deh, gimana kalau kita semua di kelas ini pulang sekolah rame-rame ke rumah Selamat? Ya? Setuju anak-anak? Ya nanti ya, amit-amit sih, amit-amit. Kalau misalkan bapak kamu ternyata belum pulang juga, langsung aja kita lapor ke polisi. Pasti Pak Polisi bantuin kamu cari bapak kamu sampai ketemu. Gimana, Selamat? Ya udah anak-anak, yuk cus baru cus beresin semuanya. Kita sama-sama ke rumah Selamat. Cus baru cus. Yuk. Udah beres anak-anak? Oke, kita berangkat ya anak-anak.
apa-apain juga langsung aja ke sini kali ya. Langsung aja kita produser ya. Iya nih, sama DJ Entertainment Production House. Benar. Tapi kok nggak ada satpamnya sih yang jaga? Mana satpamnya nih? Kantor saya aja satpamnya banyak. Langsung masuk aja. Assalamualaikum. Sepada. Halo. Kok nggak ada orang sih? Perasaan bener ini alamatnya deh. Apa jangan-jangan bohong kali ya? Tapi, aduh. Assalamualaikum, permisi, permisi. Ada orang nggak sih? Anybody home? Aduh, perasaan gue kok nggak enak nih. Aduh, perasaannya, aduh. Halo, Sepada. Betty kemana? Mbak. Iya, Pak. Bu Ketty di mana? Bu Ketty dari tadi pagi belum datang tuh, Pak Alam. Oh, gitu. Saya permisi dulu ya. Iya, iya. Lo sih pakai persahabatan segala, jadi telat kita kesininya. Mana gue tahu, emangnya kemauan gue balik pecah. Gimana nih? Kalau udah telat kayak gini, ya udah kita pasang aja. Mau dibaca kan mau enggak kek? Ya bener ya, daripada kita kena omelan sama si bos. Ayo pasang, ih bener. Jangan lupa ini juga dipasang nih amplopnya nih. Oke, set, tas dulu dong. Bro, cepet. Ani, lu berambut biru ada bersama saya. Ada invisible. Kalau mau dia kembali, temui saya. Ingat, datang sendirian. Inilah akibatnya karena kamu tidak mau menyerah. Ini belum seberapa. Keluargamu bisa jadi korban berikutnya. Kamu tahu siapa? Saya yang terus mengejarmu. Apaan tuh? Datang ke alamat ini. Untuk nih.
serem nih. Jadi takut sama dia. Aku bisa jadi korban berikutnya. Aduh, kenapa keluarga gue gak ikut-ikut sih? Jadi korban. Astagfirullah. Kamu yakin mau lihat? Kalau kamu tidak yakin Mamat, mendingan tungguin aja di luar. Biar Encang nemenin sama teman-teman kamu. Hai, anak invisible, masuklah. Kamu tinggal buka saja pintunya. Kagak sengaja temuin gelang punyanya Encang. Di tengah hujan sambil berdua